Pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa Cristiano Ronaldo ini adalah sehebat apapun Anda, tetap hormati guru Anda. Sehebat apapun Anda, hargai teman-teman Anda. Anda tidak bisa dikatakan hebat jika tidak ada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lorong Edukasi. Setiap penuntut ilmu pasti menginginkan suatu keberhasilan, menginginkan suatu kesuksesan di dalam proses belajarnya. Rasa-rasanya tidak ada penuntut ilmu yang kemudian mereka belajar, baik itu belajar di sekolah, di pesantren, bahkan mungkin yang sudah mahasiswa belajar di kampus, di universitas, dan seterusnya. Rasa-rasanya tidak ada yang ketika mereka belajar kemudian tujuannya adalah agar mereka gagal, agar mereka tidak bisa ngapa-ngapain, agar mereka menjadi bodoh. Rasa-rasanya tidak ada yang demikian. Setiap penuntut ilmu pasti menginginkan suatu keberhasilan atau kesuksesan dalam proses belajarnya. Jika Anda ingin sukses, Anda ingin berhasil dalam proses belajar tersebut, maka yang pertama adalah niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda dalam proses menuntut ilmu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada keberkahan di sana, ada nilai ibadah di sana. Kebaikan akan menyertai, akan membersamai ilmu yang sedang Anda pelajari. Dunia akan mengikuti karena niat Anda lurus belajar menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan dikotomikan antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Silakan, Anda mau belajar syariah, Anda mau belajar fikih, misalnya, Anda mau belajar filsafat, fisika, matematika, Anda mau belajar hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya, silahkan. Kalau tujuan Anda, niat Anda lurus, menuntut ilmu, mencari ilmu karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan ada kebaikan di dalam proses Anda belajar, di dalam proses Anda menuntut ilmu tersebut. Allah akan bimbing Anda di dalam proses belajar tersebut di dalam kebaikan. Anda akan jadi ahli syariah, Anda akan jadi ahli fikih yang mencerahkan umat, yang memajukan umat. Pun demikian, ketika Anda menjadi ahli filsafat, ahli fisika, ahli matematika, mungkin ahli politik, ahli ekonomi, Allah akan bimbing Anda dengan keilmuan Anda untuk bisa menghasilkan karya-karya terbaik yang bisa bermanfaat bagi umat, yang akan semakin mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan keilmuan Anda tersebut, Anda akan membawa harmoni di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu ajarkan ilmu kepada orang lain. Ketika Anda merasa paham misalkan ilmu mengenai teori relativitas, nah, Anda tahu bahwa ada teman Anda, teman satu kelas Anda misalkan, dia tidak paham-paham mengenai apa itu teori relativitas. Meskipun sudah diterangkan berkali-kali oleh dosennya, tapi dia mungkin belum paham. Nah, di sini Anda bisa mengajarkan ilmu Anda tersebut kepada teman Anda yang belum paham tersebut. Atau mungkin Anda juga bisa membuat kelompok-kelompok belajar. Di sana ada forum diskusi, saling sharing, agar tentunya dengan proses ini teman Anda yang belum paham bisa menjadi paham. Misalnya, Anda paham mengenai ilmu cara menghitung zakat mal, berapa nisabnya yang harus dikeluarkan dan seterusnya. Nah, di rumah Anda, orang tua Anda ingin mengeluarkan zakat mal tersebut, tapi belum paham cara menghitungnya. Nah, disinilah kesempatan Anda untuk bisa mengajari orang tua Anda. Begini caranya menghitung zakat mal, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dikeluarkan, dan seterusnya. Nah, itu juga menjadi sebuah bagian sekaligus sebagai bentuk bakti Anda kepada orang tua Anda. Ada ulama mengatakan bahwa ilmu itu akan semakin kuat tertancap di dalam ingatan kita jika kita bisa menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Dengan mengajarkan ilmu yang Anda miliki kepada orang lain, maka secara tidak langsung Anda mengulang-ulang referensi, mengulang-ulang mungkin teori ataupun konsep-konsep yang ada di pikiran Anda untuk kemudian disampaikan kepada orang lain, yang itu akan membuat Anda selalu ingat terhadap ilmu yang telah Anda miliki. Yang ketiga, jangan pernah sombong. Ketika Anda punya kelebihan ilmu daripada teman Anda, ketika Anda lebih banyak tahu daripada yang lainnya, maka jangan pernah sombong.
karena kesombongan dapat menghancurkanmu. Baru-baru ini heboh, seorang superstar atau mega bintang sepak bola dunia yaitu Cristiano Ronaldo melakukan wawancara eksklusif dengan salah satu jurnalis Inggris yaitu Piers Morgan, yang dia pada pekan yang sebelumnya menolak untuk bermain untuk klubnya Manchester United dengan alasan sakit, tetapi dia justru sedang melakukan wawancara eksklusif. Nah, di dalam wawancara eksklusif tersebut, dia mengumbar aib temannya, dia mengumbar aib klubnya sendiri. Dan di sana juga beberapa kompatriotnya juga dalam tanda kutip dijelek-jelekan oleh Cristiano Ronaldo ini. Ronaldo merasa dihianati. Nah, ini tentu menjadi suatu yang kurang baik untuk seorang pesepak bola terkenal yang harusnya bisa menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Beberapa kali terlihat ekspresi muka masam seorang Ronaldo ketika duduk di bench, ketika dia dicadangkan atau menjadi pemain cadangan di MU, dan bahkan yang terakhir sempat walk out ketika Manchester United berhasil mengalahkan Tottenham. Dia sama sekali tidak diturunkan, bahkan sebelum pertandingan selesai dia walk out, keluar, dan ini seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pesepak bola profesional, apalagi yang sudah menjadi mega bintang, yang itu menjadi panutan bagi klubnya. Tentu kita tahu bahwa seorang Cristiano Ronaldo itu seorang superstar ya, dia selalu ingin berada atau bermain di top level. Tapi dia lupa bahwa era sudah berganti. Sudah tidak ada lagi persaingan antara Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo. Sehebat apapun orang, pasti membutuhkan orang lain. Dan suatu saat pasti akan ada generasi berikutnya yang akan menggantikan posisinya. Yang ini yang tidak disadari oleh Cristiano Ronaldo. Meskipun di usianya yang sudah 37 tahun, tapi dia masih ingin terus bermain. Kalau dicadangkan dia sudah cemberut. Bahkan dia juga seakan-akan anti kritik ketika ada kompatriotnya yang menjadi pandit sepak bola di Eropa sana, seperti Gary Neville, Wayne Rooney, mengkritik. Bukan berarti mereka mengkritik pribadi Ronaldo, tapi mereka semata-mata mengkritik untuk kebaikan klubnya, yaitu Manchester United. Tapi Ronaldo seolah-olah ketika ada yang mengkritik, dia tidak mau bersalaman dengan orang itu. Ketika ada yang mengkritiknya, dia menganggap yang mengkritiknya itu bukan temannya. Tentu sikap-sikap seperti ini sangat mencederai, sangat melukai, apalagi sampai mengumbar aib klubnya sendiri di depan publik. Dunia sepak bola menjadi mengejutkan jagat raya sepak bola dunia. Karena seharusnya aib itu ditutupi, tapi oleh Cristiano Ronaldo justru diumbar di media publik. Nah, ini menjadi suatu keangkuhan yang tentunya sangat disayangkan. Seorang Cristiano Ronaldo yang tentu punya jiwa sosial yang tinggi. Kita tahu Cristiano Ronaldo juga selain hebat di lapangan, tapi juga hebat di luar lapangan. Dia banyak bantu orang, dan seterusnya, mendirikan yayasan, dan seterusnya. Tapi di akhir karirnya ini dia membuat sesuatu hal yang justru membuat generasi berikutnya, para pemain-pemain muda, ini menjadi contoh yang kurang baik bagi mereka, bagi para pemain muda tersebut. Pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa Cristiano Ronaldo ini adalah sehebat apapun Anda, tetap hormati guru Anda. Sehebat apapun Anda, hargai teman-teman Anda. Anda tidak bisa dikatakan hebat jika tidak ada orang lain. Tips yang keempat, silakan Anda tonton cuplikan dari video podcast kami bersama Maida Cahyaning Putri, salah seorang mahasiswa yang beberapa waktu yang lalu dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi di Universitas Jember yang saat ini juga menggeluti dunia bisnis. Anda ambil hikmah dari cuplikan tayangan berikut ini. Mbak Maida, ini kan Anda akhirnya menjadi seorang Maida Cahyaning Putri sampai saat ini berada di sini, berada pada titik sekarang ini tentu menjadi suatu capaian yang butuh effort yang luar biasa. Nah, kalau bisa disaringkan Mbak Maida, siapa orang di belakang Mbak Maida sehingga menyebabkan Mbak Maida ada sampai sekarang dan bisa menjadi mahasiswa berprestasi dengan segala macam prestasinya? Adakah sosok yang menginspirasi Mbak Maida? Ada. Orang tua saya, terutama umi saya. Jadi kadang di dalam kesuksesan saya, misalnya saya sedang menang lomba ini, lomba itu, kemudian saya sampai terpilih menjadi mahasiswa prestasi, saya itu masih tidak bisa menyangka kok bisa seperti itu, dan saya masih merasa saya masih
kurang ilmunya, masih kurang pengalamannya, tapi ternyata ada hadiah terindah seperti ini dalam hidup saya. Dan ketika saya mendapatkannya, saya tuh ingat bahwasanya ini bukan saya sendiri. Di balik itu ada doa umi saya. Jadi saya itu meskipun mau melakukan kuis, hanya kuis, sebatas kuis di kelas, saya itu telepon ke umi. Dok, jenengan doakan semoga lancar, seperti itu. Jadi saya sebelum hamin berapa menit atau hamin berapa jam, saya itu selalu telepon. Karena saya itu merasa saya itu bisa dan tenang setelah saya itu telepon dan didoakan oleh umi saya. Jadi tiap apapun yang mau saya lakukan, itu saya telepon ke umi dan minta doa ke umi. Dan pasti doanya itu meskipun lombanya baru besok, malamnya itu umi saya gadang mendoakan saya. Jadi di balik semua yang saya dapatkan tuh ada umi saya di belakang saya. Baik, ketika Mbak Maida juara 1 penghargaan ya, Mawapres tadi, mahasiswa berprestasi Universitas Jember tadi, ketika Mbak Maida menjadi juara 1, apa kemudian respon atau reaksi dari beliau pada saat itu? Awalnya reaksi spontannya menangis. Jadi memang saya mengawali karir saya di bidang kepenulisan itu tahun 2016, tahun 2017. Nah, di situ saya kan tidak pernah sama sekali memegang piala. Dan pada tanggal 17 Mei bertepatan sekali saya pulang kampung dan ada pengumuman bahwasanya saya juara 1 di situ. Dan saat itu saya bersama dengan kedua orang tua saya. Dan baru pertama kali itu saya bisa membuat orang tua saya menangis bangga terhadap saya, dan sampai ada ketusan dalam diri saya harus tetap membuat orang tua saya menangis bangga dengan saya dengan cara seperti ini. Dan sampai pada puncaknya saya menjadi mahasiswa prestasi utama Universitas Jember, itu juga semuanya dari orang tua saya, dan orang tua saya menangis bangga. Baik, menangis bangga tentunya menjadi sesuatu yang tak ternilai barangkali, tidak bisa digantikan oleh materi atau oleh apapun. Bu, apa resepnya Ibu kemudian bisa menjadikan seorang Maida seperti saat sekarang, Bu? Menika nggih menapa nggih karunia insyaallah ngaten dalem mboten saged mastani soalnya dalem nggih lulusan SMP Pak kula rumiyin Nggih. dados nggih napa ilmu lari sekolah niku mboten patos ngertos istilah-istilah baru menika nggih mboten patos ngertos dalem nggih turun temurun ilmu saking tiang sepuh-sepuh rumiyin menika. Nggih namung nyuwun kemawon dhateng Allah mugi-mugi lari-lari niku diparingi ilmu ingkang barokah ngaten kemawon Pak, mboten mboten wonten kiat-kiat ingkang dos pundi ngaten mboten menika anugrah menawi dalem mastani ngaten. Demikian video pada kesempatan kali ini yang bisa kami sajikan kepada sahabat Lorong Edukasi. Ambil manfaatnya dan buang buruknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.